Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati dan sangat disayang Tuhan. Hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada dan kita mau bersama-sama beribadah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari persiapkan hati kita, buka hatimu dan naikkan syukur hari ini bagi Tuhan. Bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini yang luar biasa Kau jadikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami punya Bapa yang dahsyat, Bapa yang selalu ada bagi setiap kami. Sebab itu hari ini Bapa, kami buka hati kami mau naikkan pujian, nyanyian dan syukur kami. Kami percaya Engkau ada dan waktu pujian kami nyanyikan, musik dinaikkan, kami percaya kuasa-Mu yang menyembuhkan, kuasa-Mu yang memulihkan setiap kami. Dan hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu terjadi dimanapun setiap kami berada. Saat pujian dinyanyikan, setiap kami memuji dan menyembah Engkau, kesembuhan terjadi bagi yang sakit. Engkau berikan jalan keluar bagi setiap kami yang perlu pertolongan. Engkau yang terus menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam satu nama kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku mari bersama-sama naikkan pujian ini. Banyaklah yang Kau perbuat Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, aku bersyukur, Bapa. Kami bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Tuhan. Kami punya Bapa yang selalu mengerti keadaan kami. Sebab itu kami bersyukur. Katakan, Bapa yang mengerti segala yang kita perlu, Dia tahu. Yang ku perlu kasih-Mu, sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Tidak pernah ada lembah kelam sekalipun tanpa kami lewati bersama dengan Tuhan. Sebab itu kami berani berkata di hadapan-Mu Tuhan. Yes. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak
bersyukur. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, yang tak pernah tinggalkan kami dan tak pernah biarkan kami. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang baik, Kau yang pegang tangan kami dan Kau berjalan bersama kami. Oh, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Bapa. Kau mengerti, Engkau mengerti keadaan kami, keperluan kami. Engkau Allah yang peduli, Engkau Bapa yang mengerti. Haleluya. Engkau setia Bapa, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami percaya, Bapa kami yang baik, dan kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Mari angkat suaramu, sembah Dia, tinggikan Bapa, muliakan Dia. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, apapun keadaan hari ini, percayalah bahwa Bapa yang kita sembah, Bapa yang kita agungkan, Bapa yang kita tinggikan, Bapa itu yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia berjanji dan janjinya setia, Dia berjanji dan janjinya setia. Dia tak pernah lalai, Dia tak pernah gagal. Yes God, Engkau yang selalu ada berjalan bersama kami Tuhan. Tidak ada lembah kelam yang kami lewati tanpa bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, perkatakan dengan iman. Perkatakan dengan iman pujian ini. Tak ada lembah kelam yang kita tidak lewati bersama dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapa jadi lawan kita? Tidak ada. Mari perkatakan pujian ini dengan suara yang nyaring dan dapat didengar. Katakan Bapak Ibu Saudara. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Dia percayalah bahwa Dia Allah yang selalu hadir dalam hidup kita. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang sekali lagi nyatakan bersama. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu. Tangan yang berlubang paku itu selalu menopang kami, sebab itu
Kami bersyukur buat hari yang Kau jadikan bagi kami Tuhan. Dan sebentar kami akan terus menaikkan, tinggikan nama Tuhan. Yesus yang ajaib, Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, kami mau bernyanyi lebih lagi bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersuka cita dan bersyukur, bersama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Ada amin? Amin. Haleluya, Yesusku ajaib. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda berada pada hari ini, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau menyanyikan kedahsyatannya. Come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Kau berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Tak pernah berubah kasih-Mu, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sorakan, Yesus ajaib,
Sama Bapak Ibu Saudara katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dia penuh mujizat. ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus Ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. mujizat, sebab Yesus ajaib. Engkau ajaib Tuhan. Yesus ajaib, Kau yang berkuasa. Dia berkuasa, ada mujizat, Ada mujizat. ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita atas keajaibannya. Biarlah hati kita tetap percaya Amin. bahwasanya Tuhan kita ajaib dan kasih setianya kekal. Ada amin? Amin. Haleluya, hati kami percaya Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya. Parararam pam pam, parararam pam pam, parararam pam pam. Nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
percaya padamu Tuhan. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mau nyatakan bahwa kita percaya pada Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Parararapampa. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, di tengah kondisi saat ini Engkau ada Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya Engkau lebih besar dari setiap masalah kami. Engkau lebih besar dari setiap sakit penyakit yang ada di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Kami mau percaya lebih lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu setia bagi setiap kami Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama katakan dengan senap hatimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, dan kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yesus besar, hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau dasar kami berharap. Iman kami bersepakat, Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang telah berjanji Tuhan, kami percaya Engkau selalu menepati setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Meskipun kami belum melihat saat ini Tuhan, taruhkan iman di dalam hati kami untuk kami tetap percaya Engkau tidak pernah ingkar janji bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang, katakan dengan segenap hatimu, yang telah Yakini, berjanji, imani, dan sanggup percaya menggenapi. Dia sanggup menggenapi janjinya. Bersepakat, Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama katakan, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima firman-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kami terima janji-janji-Mu Tuhan. Amin.
Dan hari ini Tuhan, Kau buka hati kami buka pikiran kami selebar-lebarnya Tuhan. Untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Daniel yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar Kau berbicara melalui bibir lidah hamba-Mu ya Tuhan. Biar apa yang disampaikan itu benar-benar berasal daripada-Mu. Menguatkan, memerdekakan, melepaskan setiap orang yang mendengarkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap terima firman Tuhan kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh sudah lama kita tidak ketemu secara korporat beribadah di tempat ini. Tapi dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, saya percaya dan sangat percaya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Nah, kondisi sekarang ini adalah dalam kondisi di mana ada pandemi COVID-19 atau pandemi Corona di sekitar kita. Ini bukan hanya dirasakan di Indonesia, tapi bahkan di 180 negara di seluruh dunia. Jadi alangkah baiknya kita tetap mentaati apa yang menjadi pesan-pesan dari pemerintah, bahwa kita menjaga jarak, senantiasa menjaga kebersihan kita, juga tetap ada di rumah. Berkegiatanlah dari rumah. Itu pesan dari pemerintah. Mari kita sebagai bagian dari negara ini, dari bangsa ini, ambil bagian untuk tetap taat sama aturan-aturan dari pemerintah supaya pandemi ini segera berlalu. Amin. Nah, dalam kondisi di rumah, dalam kondisi menghadapi segala macam permasalahan yang ada di luar sana, pasti kita semua ada dalam kondisi yang tidak nyaman. Ada yang berpikir, bagaimana saya melanjutkan kehidupan sehari-hari kalau saya tidak bekerja. Bahkan beberapa kantor sudah mulai mengurangi karyawannya. Ada juga yang mengurangi jam kerjanya. Tapi yang jelas, yang sangat berefek langsung kepada kita semua. Ada kantor-kantor, perusahaan-perusahaan yang mulai mereduce penghasilan atau pendapatan karyawannya. Seiring dengan berkurangnya jam kerja. Kondisi ini harus kita sikapi dengan cara yang benar. Karena di dunia ini, selama kita masih ada di dunia ini, segala masalah pasti menjadi bagian dari kehidupan kita. Tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Banyak orang bilang respon menentukan bagaimana kita melewati setiap permasalahan kita. Amin. Nah, sharing firman kali ini, saya akan sharing tentang what to do in this moment. Apa yang harusnya kita lakukan dalam kondisi sekarang ini. Ini pesan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita renungkan dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Ya. Sedangkan yang khusus untuk kita sharing pada siang hari ini adalah Roma 12 ayat 12. Bagaimana kita menghadapi atau sikap kita dalam momen-momen menghadapi kondisi saat ini. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam
kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Saya percaya kalau kita bisa mempraktekkan firman Tuhan seperti ini, kita pasti bisa melewati setiap kesesakan, setiap permasalahan yang kita hadapi. Ya, mari kita lihat dari Roma 12 ayat 12. Yang pertama dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, kita dalam firman Tuhan juga dikatakan, berpengharapanlah pada Tuhan, jangan kepada manusia. Karena kalau berpengharapan pada manusia, terkutuklah dan sia-sialah. Ya, bercermin dari bangsa Yahudi yang sangat berharap pada waktu ada berita mengenai kelahiran Mesias, kelahiran Tuhan Yesus. Harapan bangsa Yahudi yaitu apa? Kedatangan Mesias, kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Raja. Di atas segala raja itu bisa membawa mereka bebas dari penjajahan bangsa Romawi. Ya, Yudea pada saat itu dijajah oleh Romawi. Nah, tapi pada saat Tuhan Yesus, ya, pada saat Paskah yang baru lalu, Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus mati, disalibkan, pengharapan itu tiba-tiba redup. Ya. Tapi murid-murid Tuhan tetap punya pengharapan pada saat Tuhan Yesus bangkit dari mati. Amin. Nah, firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pada saat kita punya pengharapan adalah sangat tidak memberi kekuatan buat hidup kita. Kalau kita berpengharapan dengan setengah-setengah, bahkan ragu-ragu atas apa yang kita harapkan. Ya, jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena firman Tuhan di Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, supaya kita tetap punya pengharapan, apalagi pengharapan pada Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 14 katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kalau semangatnya patah, sukar untuk dipulihkan. Nah, tetap bersukacita dalam pengharapan. Amin. Nah, di dalam Roma 5 ayat 5, firman Tuhan katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hal ini oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, kalau pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Amin. Amin. Jangan kita berpengharapan tapi di sisi lain kita tetap hidup dalam ketakutan. Takut itu manusiawi, tapi kalau takut yang berlebihan disebutkan ketakutan, itu bukan daripada Tuhan. Firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat ke-18 katakan apa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Kita tahu semua, bukankah Tuhan itu adalah kasih? Jadi kalau di dalam Tuhan tidak ada ketakutan.
Jadi yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Karena apa? Berpengharapan pada Tuhan, Tuhan itu kasih. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Ya, karena kalau ada ketakutan, kita tidak sempurna dalam kasih Tuhan. Sama juga apa? Kita percaya Tuhan tapi kita tetap hidup dalam ketakutan. Sama dengan kita sesungguhnya tidak percaya bahwa pengharapan pada Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Mari kita lihat yang selanjutnya. Setelah bersukacitalah dalam pengharapan, firman Tuhan katakan apa? Bersabarlah dalam kesesakan. Memang pandemi COVID-19 ini diramalkan dari sisi bidang kesehatan maupun perhitungan-perhitungan. Kalau kita semua mentaati apa yang pemerintah katakan, diharapkan pandemi ini segera berlalu. Tapi kalau kita tetap juga tidak menjaga jarak, berkumpul-kumpul, tidak menjaga kebersihan kesehatan kita, ya pokoknya melanggar apa yang pemerintah tetapkan sebagai cara-cara menghadapi corona secara bersama-sama, itu akan panjang. Maka dari itu kita dihimbau untuk tetap mentaati apa yang pemerintah katakan. Pemerintah mengajak kita semua untuk berperan serta. Bukan hanya dokter dan tenaga medis yang menjadi garda depan atau tulang punggung. Kalau kita baca atau kita lihat yang viral terakhir itu, dokter berkata apa? Dokter sendiri tidak akan berarti apa-apa kalau pandemi ini tidak ditanggulangi oleh kita bersama. Bagaimana mereka harus menghadapi orang sakit yang terus berdatangan, sedangkan kedatangan orang sakit itu disebabkan karena kita tidak taat sama aturan pemerintah. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan yang katakan bersabarlah dalam kesesakan. Kita harus sabar dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, dalam hal ini saya mau contohkan satu hal. Pada saat Tuhan menghukum bumi ini dengan air bah, kita ingat ya, di dalam Kejadian 6-8 dikatakan, ya, saya tidak akan bahas mengenai persiapan-persiapan Nabi Nuh yang membuat Bahtera, tapi saya tertarik untuk melihat di dalam Kejadian 7 ayat 11. Firman Tuhan katakan pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan kedua hari ke-17, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Jadi kalau kita tahu cerita tentang Nuh itu, hujannya 40 hari, tapi 40 hari disertai dengan terbelahnya segala mata air samudra dan terbukanya tingkap-tingkap langit. Bayangkan, semua air dikeluarkan, dicurahkan. Tapi yang menarik bagi saya adalah pada waktu itu umur Nuh 600 tahun. Ya, pada bulan kedua hari ke-17. Kita lihat firman Tuhan di Kejadian 8 ayat 14. Katakan apa? Dalam bulan kedua hari ke-27 bulan itu bumi telah kering. Ya. Pada saat itu umur Nuh sudah 601 tahun. Itu tertulis di Kejadian 8 ayat 13. Ayat sebelumnya, ya. Jadi Nabi Nuh beserta istri, beserta ketiga anaknya dan ketiga mantunya dan binatang-binatang yang
berpasang-pasangan masuk ke dalam Batra itu selama 1 tahun lewat 10 hari. Bisa bayangkan. Jangan pernah membayangkan bahwa Batra Nabi Nuh itu sebagai kapal besar atau Titanic atau kapal pesiar yang 9 lantai. Enggak. Itu adalah kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh sendiri. Yang panjangnya 300 hasta atau 150 meter sekitar itu. Dibangun dengan bertingkat. Saya memperkirakan tingkatnya paling banyak 4. Yang terakhir adalah geladak di atas. Tingkat 3 di bawah itu yang bersap-sap untuk hewan binatang. Kalau kita lihat kapal pesiar, kapal mewah itu, kita seperti pindah ke apartemen. Ada jendelanya, kita bisa lihat laut. Ya walaupun kalau di sana 1 tahun pun mengerikan juga, 1 tahun lebih 10 hari. Tapi pada zaman Nabi Nuh, saya percaya itu kapal tidak ada jendelanya. Karena kaca pada saat itu belum ditemukan. Jadi bisa dibayangkan. Mereka ada di dalam kapal, nggak tahu di luar apa. Yang hanya kedengaran air, cudum, cudum. Tabrakan gelombang pada perahu. 1 tahun 10 hari dalam kondisi seperti itu. Ya kalau dihitung-hitung mereka setelah berapa bulan sudah bisa berdiri di atas geladak. Tapi tetap nggak bisa turun daripada perahu itu atau Batra itu. Nabi Nuh sudah melepaskan merpati sampai 3 kali. Pertama balik kembali karena belum ada daratan yang kering. Kedua merpati itu kembali lagi membawa ranting muda zaitun. Berarti sudah ada daratan, sudah ada tumbuh tanaman. Baru pada ketiga kalinya merpati itu dilepas dan tak kembali lagi. Karena sudah menemukan tempat untuk dia bisa hidup. Bisa dibayangkan betapa sesaknya penantian Nabi Nuh dan keluarganya. 1 tahun 10 hari baru bisa keluar atau diizinkan Tuhan untuk turun dari Batra itu. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah biarkan kita larut dalam pencobaan. Kalau itu pun seizin Tuhan. Pada saat kita sampai batas kemampuan kita, Tuhan sesungguhnya Allah yang setia yang telah menyiapkan jalan keluar supaya kita bisa menanggung segala perkara. Amin. Jadi percayalah, tetaplah bersabar dalam kesesakan dan lakukanlah bagian kita sebagai warga negara bangsa ini, Indonesia, untuk turut ambil bagian dalam memerangi kondisi saat ini. Ada amin? Yang ketiga, dari Roma 12 ayat 12 katakan, bertekunlah dalam doa. Ya, kalau kita lihat bertekun dalam doa, seperti apa ya? Mari kita lihat, buka firman Tuhan di Matius 6 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka.
Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Tenanglah supaya kita bisa berdoa. Saat kita berdoa, berdoalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak perlu bertele-tele. Karena firman Tuhan katakan, sebelum kita menyampaikan doa kita, Tuhan sudah tahu apa permintaan kita. Tapi tetaplah berdoa. Tekun itu sama dengan tetap dan tidak terputus-putus. Ya, itu nanti bisa dibuktikan di Roma 5 itu. Selanjutnya, Lukas 8 ayat 15 katakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas 8 ayat 15 bicara tentang perumpamaan penabur benih. Jadi benih yang baik itu apa? Benih yang baik adalah yang jatuh di tanah yang baik. Ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati, merenungkannya dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Makanya firman Tuhan itu yang Roma 12 ayat 12 katakan, bertekunlah dalam doa. Karena doa orang yang tekun, doa yang terus menerus kepada Tuhan itu yang didengar oleh Tuhan. Karena dia tahu. Ya, Roma 5 ayat 3 sampai 5 katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi bertekunlah dalam doa. Jangan doa hanya pada saat dibutuhkan, pada saat kita butuh baru ingat Tuhan. Tapi bertekunlah dalam doa. Saya akan kasih contoh satu. Ya, perumpamaan di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ya, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Itu perikopnya seperti itu. Perumpamaan tentang hakim yang benar, tidak benar. Ini perumpamaan mengenai seorang hakim yang tidak benar. Tuhan kita lebih daripada hakim yang tidak benar, pasti itu. Ya, di dalam cerita ini dikatakan bahwa ada seorang hakim yang tidak benar karena dia semena-mena. Tapi ada seorang janda tua, ya, selalu meminta kepada hakim itu untuk membela haknya. Dan itu dilakukan terus-menerus setiap waktu, setiap hari, bahkan selama janda itu bisa menemui hakim. Ya, nah sampai satu hari si hakim itu katakan apa? Dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Menyusahkan dengan apa? Dengan tiap hari minta kepada hakim itu untuk membela haknya. Baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Seorang hakim yang tidak benar aja bisa meluluskan permintaan seorang janda untuk membela haknya. Apalagi Tuhan kita. Tuhan kita itu Allah yang benar. Bukan hakim yang tidak benar.
Allah yang benar, Tuhan yang maha kuasa, pasti Dia akan menjawab doa-doa kita yang kita sampaikan tanpa terputus-putus. Tidak pernah putus doa yang disampaikan pada Tuhan. Pasti Tuhan dengar. Amin. Nah, jadi sekarang kita sedang mendengarkan ya firman Tuhan, penjabarannya dari dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan. Dan tekunlah dalam doamu. Ya, sudah kita dengarkan firman Tuhan, mari kita renungkan. Kita tahu jadinya. We know what to do in this kind of moment. Kita tahu sekarang. Pertama kita harus bersukacita dalam pengharapan. Karena pengharapan itu, ya, pengharapan kita itu kepada Tuhan. Jadi pengharapan pada Tuhan pasti ada jawabannya. Jadi kita nggak boleh punya pengharapan sama Tuhan, tapi sambil meragukan, setengah percaya, menyerahkan semua doa-doa kita, tapi sambil Tuhan jawab nggak ya? Nggak. Tetap bersukacita karena kita tahu Tuhan yang kita harapkan adalah Tuhan yang akan menjawab. Amin. Nah, kemudian bersabarlah dalam kesesakan karena kita percaya pada waktu dan rancangan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa pada waktunya Tuhan dan sesuai dengan rancangannya Tuhan, Tuhan akan bawa kita pada kebaikan dan hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Amin. Dan tetaplah bertekun dalam doa. Karena kita percaya saat kita umat Tuhan yang atas namanya disebut, kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka Tuhan akan mendengarkan doa kita dari surga, mengampuni dosa-dosa kita, serta memulihkan negeri kita. Amin. Amin. Ini sharing firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Tetap bersukacita dalam pengharapan karena pengharapan kita pada Tuhan. Tetap bersabar dalam kesesakan. Karena kita menantikan rancangan Tuhan yang terbaik pada waktunya Tuhan. Dan tetaplah bertekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan dan kita juga sudah membawa persembahan bagi Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kita mengakhiri ibadah ini dengan doa syafaat. Mari sama-sama kita berdoa dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan turut campur tangan untuk melawat bangsa kita melakukan yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat pujian penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu. Buat firman Tuhan yang kami sudah dengar, yang menjadi kekuatan kami saat ini Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu Pak Daniel Arianto Tuhan, yang jadi saluran berkat buat kami. Pengurapan-Mu yang baru
turun dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Bersama keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkat Tuhan ada buat hamba-Mu. Perlindungan Tuhan sempurna buat kehidupannya bersama keluarganya Tuhan. Apa saja yang dijumpai oleh tangan mereka untuk mereka kerjakan, dibuat Tuhan selalu berhasil. Dan saat ini kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, GBI Taman Modern. Mulai dari gembala kami Tuhan, Pak Adi, wakil gembala kami Pak Andi, bersama seluruh pengerja aktivis yang ada. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada buat seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja-Mu GBI Taman Modern. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu bersama kami. Tuhan selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Seluruh pengerja Tuhan, mulai dari gembala kami bahkan sampai kepada gembala-gembala kul Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Ada kekuatan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang baru yang Tuhan berikan buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GBI Taman Modern. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Pak Niko Tuhan, bersama wakilnya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan ada buat gembala sidang kami Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada bersama keempat wakilnya Tuhan, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkat Tuhan ada buat mereka, istri, anak-anak mereka, keluarga besar mereka, pelayanan mereka. Berkat Tuhan melimpah buat mereka. Hari-hari ini mereka aman di dalam lindungan Tuhan. Bahkan gembala rayun kami 1D Tuhan, Pak Kiki Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupannya. Perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan Pak Kiki Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang di Rayun 1D juga Tuhan berkati. Seluruh gembala-gembala cabang yang ada Tuhan berkati. Pengurapan Tuhan selalu hadir buat para pemimpin kami yang ada Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa Bapa buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, hati Tuhan ada buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan ada buat bangsa kami. Dimulai dari presiden kami, wakil presiden, seluruh menteri yang ada, MPR, DPR, seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami ada, dari Sabang sampai Merauke juga Tuhan. Kami percaya semua mereka ada di hati Tuhan. Hikmat marifat Tuhan berikan buat mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada di hati Tuhan. Bangsa ini akan mengalami lawatan Tuhan yang ada. Bahkan yang saat ini kami sementara mengalami Tuhan keadaan yang tidak menentu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan lewat pemerintahan kami, lewat presiden, wakil presiden kami, para menteri ada. Bahkan seluruh pemerintahan yang ada dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang pakai pemerintah kami Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Untuk keluar dari keadaan yang sulit ini Tuhan. Untuk bisa melewati Tuhan keadaan yang tidak mengenakan ini Bapak. Kami percaya virus corona yang menyebar yang ada di bangsa kami. Kami yakin percaya Tuhan punya rencana yang indah. Di balik semuanya ini ada berkat Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh dokter, perawat, seluruh sukarelawan Tuhan yang berada di garis depan dalam wabah virus corona ini Tuhan. Kami yakin Tuhan yang memberkati dokter, memberkati seluruh perawat, sukarelawan yang ada Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan ada buat mereka, seluruh aparat TNI juga kepolisian. Kami percaya perlindungan Tuhan ada buat mereka. Hikmat Tuhan ada buat mereka. Kekuatan Tuhan ada buat mereka. Sehingga mereka Tuhan pakai untuk supaya kami bisa melewati semua keadaan ini Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan curahkan buat setiap mereka yang Tuhan pakai di garis depan untuk melewati keadaan ini Tuhan. Bahkan mereka yang mengalami itu atau positif virus corona, kami yakin percaya kekuatan Tuhan hadir buat mereka. Dimanapun mereka berada, mereka terbaring di rumah sakit, Tuhan jamah mereka, berikan kesembuhan buat mereka. Mereka yang positif berikan kesembuhan. Kekuatan Tuhan ada buat mereka hari-hari ini Bapak. Anugerah Tuhan melimpah buat mereka. Kesehatan ilahi turun buat mereka. Dan mereka bisa alami kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami yakin, kami percaya wabah virus corona ini akan berlalu. Dan sesudahnya Tuhan, kami akan melihat rencana indah Tuhan yang luar biasa buat bangsa kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan, hal yang luar biasa Tuhan pasti kerjakan buat bangsa kami. Bahkan saat-saat ini Bapak, kami akan melihat di era Pentakosta ketiga,
lawatan Tuhan akan terjadi. Amin. Di era Pentakosta ketiga Tuhan, Roh Kudus dicurahkan. Sehingga kami akan melihat kegerakan yang besar terjadi buat bangsa kami. Bahkan buat bangsa-bangsa yang ada Tuhan. Penginjilan akan terjadi di mana-mana. Amanat agung Yesus Kristus akan digenapi. Dan kami akan melihat Tuhan, lawatan Tuhan yang besar terjadi. Munculnya generasi-generasi Yeremia. Terjadi hari-hari ini Tuhan, di balik keadaan bangsa kami yang tidak menentu Tuhan. Dan kami akan melihat hal-hal yang luar biasa. Di era Pentakosta ketiga, Roh Kudus melawat bangsa kami. Di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, amanat agung kami jalani Tuhan. Dan kami akan melihat nama Yesus semakin terkenal di bangsa kami. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Dan kami akan melihat Tuhan, lawatan Tuhan yang besar, yang luar biasa terjadi buat bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dimanapun kami berada, Tuhan bersama kami. Perlindungan Tuhan sempurna. Dan kami yakin, kami percaya, kami aman di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk semuanya kami siapkan hati kami untuk terima berkat lewat hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Diberkati lumbungmu, diberkati keluargamu, diberkati ladangmu, diberkati rumahmu. Sekarang kita akan berpisah, dan oleh sebab itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin.